Bab 2. Promidar. Kota Aritma, Lemurian. Siang yang tenang dan cerah di Aritma. Cahaya menyelinap di sela-sela dedaunan yang dimainkan angin sepoi-sepoi. Pohon-pohon berjajaran teratur di sepanjang jalan menuju pintu masuk Morta Prebana. Bentuknya beraneka ragam. Sepintas, mereka memiliki batang dan daun yang sama. Namun, masing-masing pohon itu memiliki perbedaan bentuk yang samar. Sebagian besar adalah hasil rekayasa genetika. Di dalam, sisa-sisa kejadian kelahiran Arkitirema tidak terlihat. Ruang Morta Prebana itu sudah kembali tertata seperti semula. Pipa hub dan tabung akselerasi yang hancur berantakan sudah dibersihkan oleh para pekerja. Lantai yang terbuat dari kristal kraiman itu sudah kembali licin. Tidak ada satupun pecahan-pecahan yang berserakan tertinggal. Bangunan Morta Prebana itu berbentuk piramida, sama seperti semua bangunan yang ada di Lemurian. Dinding piramida terbuat dari kristal kraiman yang dialiri teknologi mikro atau nanotek. Teknologi ini memadukan teknologi organik dan non-organik. Bila dialiri listrik, warna kristal itu memunculkan warna-warni yang dapat dipilih sesuai selera. Sengaja dipilih warna putih keperakan untuk Morta Prebana, warna klasik bangsa Lemurian. Sejauh mata memandang, kristal kraiman berserakan di mana-mana, memandarkan warna-warni beraneka ragam. Penduduk Lemurian mempunyai pakaian khas yang biasa mereka pakai untuk menutup aurat mereka. Baik laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang hampir sama. Bentuknya lebar seperti pakaian ihram yang indah dengan celana panjang. Kaum perempuannya memakai kerudung berwarna keperakan. Pakaian mereka terbuat dari serat-serat kristal kraiman dengan teknologi nanotek yang sangat halus. Kristal-kristal kraiman itu merupakan pengembangan teknologi bangsa Krairon, yang kemudian diadopsi oleh bangsa Lemurian. Bangsa Lemurian menggunakan kristal-kristal ini untuk piramida dan pakaian mereka. Jumlah penduduk Lemurian sekitar 897.984 orang. Tata kotanya sangat rapi. Tidak ada nama jalan, namun ada pembagian wilayah yang diberi nama A, B, C, dan seterusnya. Untuk transportasi antar wilayah, digunakanlah barco lokal atau domestik. Bangsa Lemurian adalah bangsa yang berbudaya tinggi dan berbudi luhur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Zunda. Bentuk huruf-huruf Lemurian seperti air yang mengalir. Ditulis dari kanan ke kiri sesuai pergerakan alami air dan segala hal di alam ini. Bangsa Lemurian dikenal juga sebagai bangsa Mu atau kaum manusia biru. Aura tubuh mereka memancarkan warna biru langit yang dominan. Warna yang sesuai dengan lapisan ozon Ardgruma. Tanah Lemurian sangat subur dengan proyek granuma. Kehidupan bangsa Lemurian ini tenang, aman, damai, dan sejahtera. Tingkat penguasaan energi mereka yang 40% serta sistem promidar dan ajaran Wisnu membuat tingkat kesadaran mereka tinggi. Tidak ada kepolisian dan pengadilan. Masing-masing menyadari akan hak dan kewajibannya. Tidak ada kompetisi, namun kolaborasi. Tiap warga mempelajari dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk kemajuan bersama. Tidak ada kepentingan pribadi,
Yang ada adalah kepentingan bersama. Bangsamu memiliki tatanan sosial dan politik yang disebut milhinia. Penduduk Lemuria memiliki seorang pemimpin, yaitu Ramidar. Fungsinya hanya sebagai koordinator. Ia bertugas menyelenggarakan pertemuan bulanan dewan untuk merundingkan suatu masalah, eksternal maupun internal. Komunikasi antar mereka didukung dengan jaringan probe yang tersentralisasi pada Sintruma, pusat informasi bangsa Lemurian. Mereka adalah bangsa pekerja keras dan penemu. Mereka tidak henti-hentinya menghasilkan suatu karya di bidang apapun, mulai dari proyek Granuma, merekayasa tumbuhan, binatang, dan lainnya. Karena energi dalam tubuh mereka terus aktif, mereka pun jarang tidur. Hal itu otomatis berdampak pada pola istirahat tubuh yang semakin berkurang. Tidur cukup dilakukan 1-2 jam saja, kalau memang benar-benar kelelahan. Etos kerja mereka adalah memaksimalkan hari ini dan detik ini. Mereka tidak mau sombong atau menonjolkan dirinya atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakan. Sebaliknya, mereka cenderung low profile dan menghargai hasil jerih payah teman atau saudaranya. Tidak saling iri, namun saling mendukung untuk kemajuan bersama. Tidak ada rasa dendam, tetapi memberikan maaf atas suatu kesalahan. Mereka memperkerjakan orang-orang dari bangsa Rama, Kaina, dan Negrida untuk merawat dan membersihkan pelaratan nanotek. Para pekerja ini dihormati sebagai bagian dari mereka. Mereka dihargai dengan diruna yang cukup dan hidup makmur. Para pekerja yang berprestasi akan memperoleh kristal serbaguna dari bangsa Lemurian, yang mampu membekukan air dan membunuh segala macam virus dan bakterial yang ada dalam air. Amnaruta dan Brinirha membawa Arkitirema dari Motra Prebana. Berita tentang kelahirannya langsung tersebar melalui probe ke Saentero Lemurian. Kelahirannya disambut dengan sukacita. Mereka yakin dan percaya bahwa kelahiran bayi yang masih satu sel dengan mereka itu akan membawa berkah bagi semua. Bagi bangsa Lemurian, anak adalah amanah. Mayoritas dari mereka hanya memiliki satu anak. Para orang tua akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Arkitirema memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 60% meski belum stabil. Kemampuan penguasaan energinya jauh di atas rata-rata. Bangsa Lemurian semuanya memiliki tingkat penguasaan teknologi sebesar 40%. Manusia biasa pada umumnya hanya memiliki tingkat penguasaan energi maksimal sebesar 2,5%. Anak-anak Lemurian di bawah 1 tahun sudah bisa berbicara, melompat sangat tinggi, dan memiliki tubuh kuat dan tidak pernah sakit. Kemampuan Arkitirema pun lebih dari bayi Lemurian pada umumnya. Tingkat kesadaran dan nalurinya untuk mengetahui sesuatu terhadap lingkungan maupun hal baru sangat tinggi. Ia selalu merasa kesulitan untuk menjejakkan kakinya dan akhirnya berlevitasi ke sana kemari. Kemampuan telekinetiknya pun di atas rata-rata. Anak-anak Lemurian umumnya hanya mampu menggerakkan satu benda, misalnya kayu atau besi saja. Arkitirema yang masih bayi mampu menggunakan kemampuan telekinetiknya lebih dari satu benda. Arkitirema juga memiliki kemampuan profiler ke manusia dan binatang. Arkitirema seperti bayi biasa, namun memiliki wajah dan tubuh kekuatan super.
Ia senang dengan permainan oral, berlari-lari, melompat, memukul-mukul sesuatu, dan lainnya. Namun, karena kekuatannya yang super, benda yang sangat senang ia angkat adalah rumah berbahan kristal Kraiman. Normalnya, dibutuhkan 10 lemurian dewasa untuk melakukan itu. Meskipun tanah menjadi bergetar akibat ulah bayi Arkitirema, Waruka lemurian dewasa sudah memakluminya. Tidak ada kemarahan, sebaliknya, mereka tersenyum penuh pemakluman. Menyadari bahwa bayi Arkitirema sedang merasakan kekuatannya sendiri. Setelah lahir melalui Morta Prebana, Arkitirema memasuki babak baru proses pendidikan yang secara tradisi dilaksanakan turun-temurun oleh bangsa Lemurian, yaitu sistem pendidikan Promedar. Dimulai 1 hari pasca Morta Prebana hingga usia 21 tahun. Promedar adalah suatu sistem pendidikan bangsa Lemurian dengan cara plug-in ilmu pengetahuan. Sistem pendidikannya berupa visual dan audio yang disisipi subliminal program. Sistem ini dirancang untuk mempengaruhi alam bawah sadar dari tiap anak agar ilmu pengetahuan secara otomatis menempel di alam bawah sadar. Akibatnya, semua pendidikan yang diterima secara otomatis mereka lakukan setiap hari. Tahap pertama, Promedar dilakukan di Morta Prebana, ketika mengunduh ilmu pengetahuan di otaknya. Tahap kedua melalui sistem pendidikan Promedar yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pembentukan fisik, ajaran Wisnu, simulasi, dan pendalaman teknologi. Input pengetahuan yang dimasukkan dalam proses akselerasi Morta Prebana distimulus di tahap kedua. Metode pengajaran dilakukan dengan cara-cara menggunakan media audio dan visual, juga melalui contoh dari guru-gurunya. Promedar tidak seperti sekolah pada umumnya. Tidak akan ditemukan pemandangan anak-anak yang bersekolah dan dikelompokkan dalam kelas-kelas. Sebaliknya, kelas-kelas Promedar tersebar dalam berbagai bentuk. Letaknya di Ardgruma maupun planet-planet di galaksi lain. Tergantung potensi atau kemampuan jenis apa yang hendak dikembangkan dari si anak. Tiap murid bebas berlarian kemana saja. Profilernya juga harus bisa mengikuti mereka. Satu-satu para murid di profiler tentang karakter, sifat, dan potensinya. Setiap anak punya file sendiri. Seorang guru di Promedar harus serba bisa dan mempunyai kemampuan bervariasi serta menyeluruh karena sistem pendidikan di Promedar bukan dengan teori, tetapi dengan contoh dan langsung praktek. Dalam sistem Promedar, pengajaran dilakukan oleh seorang profiler atau guru dan kehadiran kedua orang tuanya. Bagi bangsa Lemurian, setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya. Sebaik-baiknya sistem pendidikan maupun guru, tetap orang tualah guru yang terbaik. Dengan demikian, para orang tua juga ikut serta dalam proses perkembangan dan pendidikan anak-anaknya. Seorang profiler memasuki otak anak-anak Promedar dengan memberikan gambaran-gambaran visual dan audio dari otak ke otak. Satu anak, satu gambaran visual dan audio, karena tidak semua anak mampu menerima beban yang sama. Walau demikian, tidak mudah untuk mengajar anak-anak dengan kemampuan rata-rata 40% dari kemampuan manusia yang sesungguhnya.
Anak-anak dengan kemampuan seperti ini akan menjadi anak yang super jenius, susah diatur, semaunya sendiri, rasa ingin tahu yang luar biasa, dan selalu mencari figur yang jauh lebih mampu dari mereka. Promidar mengkondisikan kelebihan atau bakat yang ada di tiap anak. Walaupun mereka bisa menjadi apapun yang mereka mau. Mereka dikumpulkan di satu tempat hanya untuk mengobrol dan berdiskusi. Setiap anak memiliki pola didik yang berbeda. Satu anak, satu kurikulum. Tidak ada paksaan untuk melakukan sesuatu. Anak-anak diarahkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Planet Lagim, gugusan Dundrabla. Ramidar duduk di ruang kerjanya. Ia baru saja memberitahukan kepada Dewan apa yang terjadi. Informasi tentang kelahiran Arkiti Rema yang sudah diberitahukan ke Cintruma, yang disebarluaskan melalui probe-probe ke Saintrero Lemurian. Ramidar merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Arkiti Rema bukan bayi Lemurian biasa. Tingkat penguasaan energinya mencapai 60%, meskipun belum stabil. Jauh di atas rata-rata bangsa Lemurian yang umumnya 40%. Tentunya ini berpengaruh pada kekuatan dan kemampuannya. Apakah sistem Promidar perlu disesuaikan terlebih dahulu? Ramidar memutuskan untuk melihat terlebih dahulu perkembangan Arkiti Rema di Promidar. Biarlah Dewan yang akan memutuskan pendidikan yang sesuai untuk anak itu. Arkiti Rema segera memasuki hari pertamanya di Promidar. Ia dibawa oleh Amnaruta dan Brinirha ke Promidar. Mereka harus mencari seorang profiler untuk Arkiti Rema. Profiler Arkiti Rema bernama Darmina. Layaknya perempuan Lemurian pada umumnya, wajahnya menampakkan kecantikan seusia 21 tahun. Kulitnya halus berwarna sawo matang. Tubuhnya padat berisi, kekar dan atletis. Darmina sudah mengetahui informasi mengenai Arkiti Rema. Pengalaman baru untuknya mendidik seorang anak seperti Arkiti Rema. Ia bertemu dengan Arkiti Rema yang berlevitasi melayang-layang dengan santai di sebelah Brinirha. Raut mukanya menunjukkan ekspresi kenyang. Baru saja menerima air susu ibu pertama dari Brinirha. Namun, sepasang matanya Arkiti Rema tidak henti menyisir pemandangan sekelilingnya. Ia sedang mempelajari lingkungan barunya dengan seksama. Setelah memberi salam pada Amnaruta dan Brinirha, fokus Darmina tertuju pada Arkiti Rema. Sepasang mata Arkiti Rema dan gerak-geriknya menunjukkan tingkat kesadarannya di atas rata-rata bayi Lemurian pada umumnya. Darmina langsung merasakan tingkat penguasaan energi Arkiti Rema jauh di atasnya. Namun belum stabil. Potensi kekuatan fisik itulah yang perlu diuji pertama kali. Brinirha dan Amnaruta mendampingi dengan penuh seksama sesuai jengkal proses pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Arkiti Rema. Tujuan pertama mereka adalah planet Lagim yang terletak di gugusan Dundrabla. Secara umum, planet ini tidak begitu jauh berbeda dengan Argruma. Planet ini sudah memiliki atmosfer. Permukaannya pun tidak begitu besar. Hanya 1,5 kali Argruma. Namun, kepadatannya yang sangat luar biasa mengakibatkan gravitasinya mencapai 30 kali Argruma. Umumnya, anak-anak Lemurian membutuhkan waktu minimal 1 bulan untuk menyesuaikan dengan gravitasi planet Lagim.
Ini baru proses penyesuaian dengan kondisi planet, belum memulai pendidikannya. Namun, Arkitirema tidak membutuhkan waktu lama dalam proses adaptasi ini. Arkitirema senang dengan planet ini. Efek rem pada masa Morta Prabena memunculkan lipatan energi terhadap dirinya. Arkitirema sulit menapak di atas tanah. Dia selalu melevitasi atau melayang di atas permukaan tanah. Namun di planet Lagim, Arkitirema baru bisa menapak dan jalan dengan nyaman. Arkitirema tidak bisa diam. Kakinya berjalan ke sana kemari, tanda senang merasakan permukaan tanah. Arkitirema memperhatikan lingkungan baru yang dihadapinya. Matanya memandang keheranan pada sekitarnya. Dilihatnya, anak-anak lainnya merangkak atau jalan jongkok akibat gravitasi planet Lagim yang sangat kuat. Ia satu-satunya yang berdiri, menapakkan kakinya ke tanah dan berjalan seperti biasa. Setelah anak-anak Lemurian beradaptasi dengan daya tarik gravitasi planet Lagim yang begitu besar, kekuatan mereka diuji dengan binatang bernama Drula. Binatang ini berbentuk sebesar anjing herder, berbulu tipis, berwarna coklat, berkaki 8, bertelinga dan berempat mata, serta bergigit tajam. Namun, binatang ini tidak memiliki ekor. Drula merupakan hasil rekayasa genetik yang diciptakan oleh bangsa Lemurian. Mereka memiliki kemampuan mengejar dengan kecepatan supersonik. Gigitan binatang Drula beracun. Konon, racun tersebut sangat kuat dan berbahaya. Bila terkena sedikit saja, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk melatih otot-otot mereka agar sempurna, bayi Lemurian yang umumnya masih berusia sebulan diberi Drula. Satu anak disediakan satu Drula. Mereka akan dikejar-kejar oleh Drula. Tugas mereka adalah menghindari dari kejaran Drula. Planet Lagim merupakan medan berlatih agar otot-otot lebih sempurna. Tubuh mereka dikondisikan untuk melawan gravitasinya yang besar, berlari, dan menghindar dari kejaran Drula. Drula dan gravitasi bukan satu-satunya rintangan yang diberikan oleh profiler. Untuk menambah daya semangat Drula dalam melakukan pengejaran, diberi cairan obanam. Cairan obanam diambil dari cacing obanam, yaitu sejenis cacing Lagim yang merupakan makanan pokok Drula. Cacing obanam sebesar tangan manusia dewasa dan panjangnya 1,5 meter. Mereka hidup di kedalaman tanah 2-3 meter. Untuk mempertahankan kehidupan, binatang-binatang tersebut selalu membuat lubang. Struktur tubuh obanam dilapisi dengan kulit yang sangat tebal dan keras. Kekerasan dan ketebalan kulitnya tidak lain merupakan proses adaptasi tubuh untuk menembus permukaan tanah Lagim yang sangat keras. Fenomena alam di planet Lagim berpengaruh pada struktur tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang memiliki karakter yang sama dengan alam tersebut. Efeknya, kayu-kayu di planet Lagim bisa lebih keras dari besi yang ada di Artgruma. Konon, kayu-kayu Lagim ini dijadikan senjata oleh orang-orang Artgruma karena kekerasannya tersebut. Drula-drula tersebut dibiarkan lapar selama 2 hari. Saat mereka mencium bau obanam, otomatis bersemangat dan langsung mengejar. Keadaan ini tentunya membuat bayi-bayi pun panik. Mereka harus mampu berlari lebih cepat dari Drula yang mengejar dengan kecepatan supersonik.